Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar, khusus untuk segmen profil hari ini. Nah, seperti yang Anda sudah saksikan pada program-program sebelumnya terkait dengan program profil hari ini, maka saya akan menyampaikan sosok public figure yang sedang menjadi bahan pembicaraan di kalangan masyarakat terkait dengan sudut pandang dan kontribusinya yang bermanfaat dan bermakna. Nah, terkait dengan permintaan dari Sobat Harmoni tentang satu sosok dan kemudian karakter yang lebih detail lagi, maka dalam program kali ini saya akan menampilkan elaborasi bahasan lebih detail dari sosok seorang Mardigu atau Bosman Sontoloyo. Nah, kalau Anda sudah melihat pada episode Di Balik Kamar, khusus profil hari ini tentang sosok seorang Mardigu, saya sudah menyampaikan kepada Anda tentang 3 bahasan utama. Yang pertama adalah personal profile dari seorang Mardigu. Siapakah Mardigu? Kemudian yang kedua adalah entities profile dari posting atau post presiden yang layak untuk dicoba dan dikedepankan sebagai satu kepercayaan kepada Mardigu nanti. Kemudian yang ketiga adalah candidate to job matching analysis atau analisa tingkat kesesuaian seorang Mardigu untuk dipercaya menjadi seorang presiden di tahun 2024. Nah, di luar itu, selain 3 hal itu, pada poin yang pertama, yakni personal profile, saya sudah memaparkan kepada Anda 3 sub karakter dari seorang Mardigu. Yakni yang pertama adalah social agility, yakni kemampuan Mardigu untuk cair dalam sebuah pertemanan yang baru ketika dia bertemu dengan komunitas yang baru. Nah, kemudian yang kedua adalah intrapersonal skill atau kemampuan seorang Mardigu dalam memahami karakter dirinya sendiri dengan berbagai kelemahan dan kelebihannya. Kemudian poin yang ketiga adalah interpersonal skill atau kemampuan seorang Mardigu untuk memahami siapapun yang berinteraksi dengan dia. Nah, perhatikan baik Sobat Harmoni. 3 karakter tersebut sudah saya paparkan kepada Anda. Dalam konteks teori personality atau personality assessment, setidaknya saya punya kabar baik buat Anda. Yakni ada paket lengkap 12 karakter dari sosok siapapun. Nah, terkait dengan program hari ini, saya menyampaikan 3 karakter tambahan berikutnya. Itu artinya saya masih punya 3 episode untuk mengelaborasi siapakah Mardigu dengan beragam karakter yang melekat di dalam dirinya. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas 3 yang kedua. Sekali lagi, supaya ini lebih clear, 3 yang pertama sudah saya sampaikan. Sekarang saya akan menyampaikan 3 karakter yang kedua. Yang keempat, atau karakter yang keempat adalah sisi dari perseverance atau daya tahan. Kemudian nanti yang kelima adalah sisi yang memotivasi atau motivational point of view, yakni hal-hal yang bisa memotivasi seorang Mardigu untuk create lebih lagi. Kemudian yang keenam adalah demotivasi atau demotivational point of view, hal-hal yang mendemotivasi atau hal-hal yang membuat Mardigu tidak nyaman. Nah, baik, saya akan menyampaikan kepada Anda poin yang keempat, yakni perseverance. Perseverance secara etimologis adalah daya tahan seseorang dalam menghadapi tekanan, menghadapi pergumulan, menghadapi problema. Nah, dari sisi ini, kalau kita melihat sosok seorang Mardigu, kalau 0 sampai 10 levelnya, maka dia ada di level ke-8. Artinya dia mempunyai daya tahan yang baik dalam menghadapi tekanan apapun. Kita pernah melihat sebuah teori bahwa ketika seseorang menghadapi tekanan, maka ada kemampuan di luar rata-rata yang muncul, atau bisa dibilang adrenalin yang muncul. Nah, di sisi ini Mardigu ada posisi yang membuat dia mampu menghadapi tekanan dalam bentuk apapun. Mungkin dalam konteks perlawanan terhadap teori atau kebijakan dia sebagai seorang CEO dulu, atau mungkin hari-hari ketika dia menelurkan begitu banyak proposal penerobosan demi kemajuan Indonesia, banyak pro kontra dan sebagainya. Nah, dari sisi ini, seorang Bosman Sontoloyo mempunyai perseverance yang di atas rata-rata.
Nah, kita masuk kepada poin yang kelima, yakni hal yang memotivasi seorang mardigu atau motivational point of view. Apa saja kira-kira? Kalau kita lihat dari rekam jejak kemudian sekuen video yang dibikin oleh mardigu dan rekam jejak dia dalam mengorkestrasi perusahaan, maka dia sangat akan termotivasi ketika mendapatkan tantangan yang baru. Sederhananya begini, ketika ada problem di masyarakat dan tidak ada solusi di balik itu, maka dia secara ansik, secara kondisi, secara naluriah begitu, dia akan tertantang, termotivasi untuk mencarikan solusi. Mungkin Sobat Harmoni sering mendengar bahwa dalam konteks human, kita tidak hanya mengkritik, tapi kita juga bersolusi. Nah, atribut inilah yang menjadikan mardigu sebagai sosok yang termotivasi untuk melakukan hal yang lebih besar dari problematika yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Itu poin yang kelima. Nah, kita sampai kepada poin yang keenam, yakni hal yang mendemotivasi seorang mardigu atau demotional point of view. Apa itu? Yakni ketika mardigu melihat ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik dan kemudian tidak ada sesuatu yang dilakukan mungkin oleh anak buahnya, maka dalam hal itulah mardigu merasa tidak nyaman. Gua harus bertindak demi terobosan dan solusi dari setiap apa yang muncul di dalam perkantoran mungkin atau skop yang lebih besar di dalam bangsa Indonesia. Kemudian sisi lain dari yang demotivational point of view adalah ketidaknyamanan seorang mardigu ketika harga diri, pride dari bangsa ini ada dalam tataran yang paling rendah. Seringkali dia menyatakan bahwa Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis secara geopolitik maupun geoekonomi. Dia mencoba membuka, mengelaborasi, menjelaskan dengan bahasa yang sangat bisa dimengerti begitu atau komunikatif. Kita mesti menyadari bahwa kita adalah bangsa yang besar. Kita menjadi prince yang sangat cantik yang dikagumi oleh banyak pangeran-pangeran dari luar negeri. Artinya kita memiliki marwah, mempunyai potensi untuk menjadi bangsa yang besar, mandiri, dan berkedaulatan. Dan dari sisi inilah mardigu tidak sangat nyaman ketika bangsa ini diorkestrasi dengan cara yang tidak maksimal. Baik Sobat Harmoni, saya tetap akan merujuk kepada episode sebelumnya. 3 karakter ini seyogyanya bisa melengkapi sosok seorang mardigu dalam mengequip, memperlengkapi diri untuk nantinya dia maju sebagai seorang calon presiden di tahun 2024. Ingat baik bahwa masih ada 6 karakter dari mardigu yang saya akan elaborasikan kepada Anda untuk 2 episode yang akan datang. Jangan lupa tetap stay tune di program Di Balik Kamar, dan saya menyampaikan salam harmoni bagi Anda.